Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RSUMI Andi Tatat ditetapkan Bareskrim Polri jadi tersangka kasus tes swab. Ya, terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami, Habib Rizik Syihab, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan koordinasi internal, sehingga kesannya secara itu menghalang-halangi. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas Covid Kota Bogor, dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Hasil pemeriksaannya nanti bisa disimpulkan oleh penyidik dan timnya penyidik. Insya Allah harusnya tidak berada jadi karena kedepannya apalagi yang naik sidik. Naik sidik Ya, jadi Status sekarang masih penyelidikan atau penyelidikan. Status sekarang penyelidikan. Kalau nanti naik sidik berarti Senin sudah bisa menentukan tersangkanya. Apabila sudah ada tersangka ya? Ya, sudah ada tersangkanya. Kalau naik sidik kan sudah ada orang yang akan kita duga sebagai tersangkanya. Kami melihat bahwa ada hal yang tidak jelas terkait dengan proses dan prosedur penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang tidak sesuai dengan aturan. Senin kita sudah melakukan panggilan untuk mengklarifikasi laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Itu banyak laporannya, baik itu akan kita panggil nanti direktur rumah sakit, kemudian dokter yang menangani, termasuk perawat yang menangani pada saat itu. Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RSUMI Andi Tatat ditetapkan Bareskrim Polri jadi tersangka kasus tes swab. Bareskrim Polri menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus RSUMI Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Syihab, menantu Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RSUMI Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka: Rizik, Dr. Tatat, Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi. Andi menuturkan tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Pemeriksaan itu, kata Andi, akan berlangsung pekan ini. Minggu ini rencananya pemeriksaan ketiganya sebagai tersangka, tuturnya. Kasus RSUMI terkait tes swab menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya. Kasus RSUMI terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP-650-11-2020-JBR Polresta Bogor Kota tanggal 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Habib Rizik. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Habib Rizik sedang menjalani perawatan di RSUMI Bogor. Jadi tersangka kasus tes swab ini peran menantu Habib Rizik. Menantu Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tes swab Habib Rizik. Hanif diduga membantu menyembunyikan informasi terkait proses tes swab Habib Rizik saat dirawat di RSUMI Bogor beberapa waktu lalu. Kan dia di situ yang memfasilitasi, dia ikut membantu menyembunyikan informasi terkait proses tes swab, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi saat dihubungi Detikcom Senin 11 Januari 2020. Padahal itu kasus harus dilaporkan ke gugus tugas menurutnya. Selain Hanif, Brigjen Andi mengatakan Habib Rizik dan Dirut RSUMI Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka. Andi menyebut ada 4 alat bukti yang dimiliki penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada ketiganya.
Rizik sama Dirut Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli ditambah dengan surat dan petunjuk di undang-undang itu minimal 2 alat bukti. Alat bukti penyidik ada 4 ujarnya. Andi menjelaskan Habib Rizik, Hanif, dan Andi Tatat dijerat dengan pasal 1 dan 2 UU Nomor Tahun 1984. Ketiganya juga disangkakan pasal 206 KUHP dan pasal 14 serta pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 dan UU 2 Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambah pasal 216 KUHP, pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara jelasnya. Untuk diketahui, kasus RS Umi terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP-650-11-2020-GBR Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan tes swab terhadap Habib Rizik. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Habib Rizik sedang menjalani perawatan di RSUD Bogor. Tiga status tersangka Habib Rizik Syihab di 3 kasus. Habib Rizik ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus RS Umi terkait tes swab. Status tersangka ini merupakan status ketiga yang disandang Habib Rizik sejak kasus kerumunan Petamburan. Sebagaimana diketahui, kasus RS Umi terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan tes swab terhadap Habib Rizik saat Satgas hendak melakukan tes swab. Habib Rizik sedang menjalani perawatan di RS Umi Bogor. Habib Rizik menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya Habib Rizik sudah menyandang 2 status tersangka, berikut ini daftarnya. 1. Kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab sebagai tersangka penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik kini resmi ditahan polisi pada 12 Desember. Habib Rizik akan ditahan di rumah tahanan rutan narkoba Polda Metro Jaya. Habib Rizik akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama sejak 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Ditahan di rutan Polda Metro Jaya di narkoba, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 11 Desember. Selama menjalani pemeriksaan, Habib Rizik dicecar 84 pertanyaan oleh penyidik. Pemeriksaan sebagai tersangka berlangsung sejak pukul 11.30 hingga pukul 22 pada hari Sabtu. Kemudian dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS, jadi mulai 11.30 dan tadi selesai jam 22, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat konferensi pers Polda Metro Jaya Jakarta Minggu 13 Desember 2020 dini hari. 2. Kasus kerumunan Megamendung. Penyidik Barreskrim Polri juga menetapkan status Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan Megamendung di Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik sebelumnya sudah menjadi tersangka kasus penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Rizik tersangkanya, kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Dejadi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu 23 Desember 2020. Berbeda dengan kasus di Petamburan, Andi menyebut tidak ada panitia dalam kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Penyidikan kini terus dikembangkan oleh Barreskrim. Dia tidak ada kepanitiaan di sana, dia langsung tidak ada kepanitiaan kalau di Megamendung, tutur dia. Tiga, kasus tes swab RS Umi. Tim penyelidik Barreskrim Polri telah menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus RS Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiganya yakni Habib Rizik, menantu Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RS Umi Andi Tatat.
Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka: Rizik, Dr. Tatat, Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Dejadi saat dihubungi Detikom Senin 11 Januari 2020. Andi menuturkan tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Pemeriksaan itu, kata Andi, akan berlangsung pekan ini. Minggu ini rencananya pemeriksaan ketiganya sebagai tersangka tentunya. Sebelumnya, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Habib Rizik, istri dan menantu Habib Rizik Syihab, Syarifah Badrun Yahya, serta Muhammad Hanif Alatas sebagai saksi. Ketiganya menjalani pemeriksaan di Rutan Polres Metro Jaya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Andirian Dejadi menyampaikan pemeriksaan Syarifah dan Hanif dilakukan di Rutan Polda Metro Jaya atas permintaan keduanya. Untuk pemeriksaan Syarifah sudah selesai.